guys, World Superbike 2023 sudah mulai menjelang seri Mandalika. Kane Moto. Oke, lanjut. Ini seri pertama Superbike udah mulai di Phillip Island dan seperti biasa Ducati super mendominasi, tetapi kita akan mulai membahas dari kelas World Superbike yang sudah melakukan 3 seri. Gimana Matteo? Ducati super mendominasi. Aku mau bicara khusus soal ini karena biasa bro, Ya. netizen di rumah biasa lah, pro Japan, pro ini, pro itu. Aku mau jelaskan kepada orang di rumah yang senang berkomentar tanpa Fakta. tanpa Data. belajar, tanpa cari tahu, ya. Tapi kalau Jadi, komentator di kita rata-rata sudah tahu. makanya kita harus kasih tahu sama mereka. Biar tambah komplit info. Benar, kerjaan kita adalah infokan orang di rumah supaya mereka bisa mendapat pendapat yang Membangun, positif. Iya, positif dan lebih luas. Ya, karena semuanya kita harus adil dan harus fair kepada semua orang. Kalau enggak nanti malah jadi kayak bola. Bola, ya. Jadi penonton bola Beda dengan penonton MotoGP Ya, karena kita beda, ada ya. Superbike MotoGP itu ada data-data baru terus. Oke. Aku mau bicara justru langsung karena banyak sekali kemarin saya baca juga di rumah pertanyaan atau ada orang yang IG message saya pribadi di mana tolong Pak Matteo jelaskan keputusan FIM untuk memotong 500 RPM Kawasaki. Kawasaki ZX-10. Ini cerita lama ini, ya. Ceritanya begini guys. Aku start dari belakang sedikit sebelum kita ke Phillip Island. 2021. Benar, 2021 apa yang terjadi? Terjadinya bahwa sebelum championship mulai, Superbike di Aragon waktu itu, waktu di Aragon Race, tiba-tiba FIM ambil keputusan untuk potong RPM. 500 RPM Dari 15.200 dari 500.000. 14.600. Benar. Tapi gini, dari 15.100 ya, 14.000, bukan 200. Oke. 600. Oke, matematik kurang ya. Oke. Oke. Kenapa ya? Sebetulnya tuh salah. Karena sebetulnya resminya Kawasaki tidak pernah jalanin engine yang 15.100. Nggak pernah sampai RPM setinggi itu. Nggak pernah. Dia ajuin kepada FIM untuk bisa naikin dari 14.600 ke 15.100. waktu winter test tahun 2021 sebelum Aragon, mereka itu jalanin engine 15.100 RPM. Kenceng banget. Jalanin di pre-seasonal test. Tetapi tidak pernah homologasi. Homologasi justru 2 minggu sebelum race di Aragon. Mereka kirim engine kepada FIM, dengar dulu. Kirim engine kepada FIM, kirim motor kepada FIM untuk dihomologasi 2 minggu sebelum Balapan dimulai. race resmi seri pertama mulai. Apa yang peraturannya? Peraturannya adalah bahwa kalau kamu mau homologasi engine baru, artinya apa? Engine harus baru. Jadi gini guys, World Superbike itu berbeda dengan MotoGP. World Superbike itu harus memiliki kesamaan dengan motor produksi massal, termasuk juga adanya motor terbaru. Nah, di sini yang sedikit tricky dibandingkan pabrikan Jepang dengan pabrikan Italia. Kalau kalian melihat pabrikan Italia, khususnya seperti Ducati deh yang ada di World Superbike saat ini, dulu ada Aprilia atau MV Agusta. Mereka ada seri di MV Agusta, dulu ada MV Agusta F4RC, Aprilia RSW4RF, dan Panigale R. Nah, R itu berbeda dengan Panigale biasanya. Dengan Berbeda. mesin yang menyerupai, mirip banget mesin World Superbike. CC-nya juga beda, kapasitasnya beda. Jepang tidak memiliki produk seperti itu. Benar. Jadi waktu diajukan, ternyata engine 2021 ini bedanya cuma ada di piston. Piston itu bukan material, Piston itu, bahannya. Metalurgi. Ya, Piston itu bahannya yang piston ini berbeda dari tahun sebelumnya baru. Tapi bukan seluruh engine baru, cuma piston doang. Makanya FIM tolak.
Nah, kalau kalian mau tahu Fin piston, tolak. Nah, piston itu yang begini guys. Nah, yang seperti begini. Di sini. Nah, itu piston. Ya, Beneran kan? benar, ditolak. Kenapa ditolak? Karena peraturannya memang benar. Iya. Untuk homologasi harus engine total baru. Seperti Ducati, selalu kalau homologasi engine datang kepada Fin dengan barang Baru. total baru. Dalamnya total baru, semuanya total baru. Jadi RPM ini, kenapa orang waktu itu kan bilang ini adalah konspirasi. Ini adalah karena sebelum Aragon pas sebelum race ditolak. Bukan, kirimnya juga 2 minggu sebelum race. Itu bodoh sekali. Karena kenapa dikirim 2 minggu? Karena Kawasaki pinter. Biar Dia tidak tahu, memiliki waktu yang cukup. biar dia juga punya kesempatan untuk bilang, wah ini ditolak, ini nggak benar ini. Tapi kalau kalian tahu kebenaran yang terjadi, ini terjadinya itu terlat kirimnya dan engine-nya nggak baru, jadi ditolak. Itu wajar. Sampai sekarang pula engine Kawasaki itu tidak baru. Mereka selalu lakukan beberapa part di dalam diganti supaya, tapi nggak pernah cetak satu engine Yang total baru. total baru ya. Kayak sekarang dia kemarin dihomologasi waktu di sebelum pre-seasonal test di Phillip Island juga 2 minggu kan 1 minggu sebelumnya kan mereka pre-seasonal test juga di Phillip Island sebelum race-nya. Mereka homologasi VAI system. Itu apa? Variable air intake system. Intersystem. Jadi kamu Mereka itu secara teknis itu air intake itu bisa berubah. Kalau kalian di anak-anak two-stroker tahu namanya teknologi Super Kips Kawasaki dulu. Kayak gitu, cuman sekarang diterapkan di ZX-10RR yang dipakai Rea. Artinya anginnya yang masuk Bisa diatur. bisa diatur sesuai dengan RPM-nya dan pembukaan throttle. Jadinya kalau anginnya lebih banyak di RPM tinggi, kecepatan lebih pasti tinggi. Kalau di RPM yang rendah berarti torque-nya lebih gede. Tapi ternyata sistem yang baru ini di Kawasaki nggak sesuai dengan ekspektasi. Masih kalah jauh atau masih belum sempurna dibanding Panigale. Betul. Oke. Jadi kalau jangan bilang skandal dulu, jangan bilang konspirasi atau ini semua tim Japan dan brand-brand Japan selalu pintar sekali untuk lakukan ini karena mereka nggak pernah bisa terima. Sorry to say that, saya kan orangnya, makanya aku nggak pernah dipanggil sama di TV lagi karena Matteo itu adalah orangnya all out. Apa yang saya harus bicara, saya bicara. Oke, jadi kalau misalnya perusahaan gede-gede kalah sama yang kecil atau raksasa kalah sama Goliat, pernah dengar cerita itu enggak? Iya. David lawan Goliat kan? Oh David, iya. Ya David kan kecil, Goliat kan gede. Tapi kan dia pinter sekali, dia kalahin. Ya nggak bisa diterima dong. Nah, sekarang ini mau balik lagi kepada sekarang itu karena mereka nggak bisa compete lawan Ducati. Sekarang setiap kali Bautista menang atau Ducati yang berdominasi, dibilangin, wah itu menang cuma gara-gara Ducati, itu cuma gara-gara Ducati, itu karena super power. Aku mau balik lagi dan tanya sama kalian, waktu Tom Six tahun pertama dan 6 tahun berikutnya, Johnny Ray berdominasi kiri kanan panjang lebar di Superbike dengan Kawasaki yang super strong dan nggak ada lawannya. Nggak ada satupun yang bilang Ray menang gara-gara Kawasaki. Ray menang gara-gara dia kanibal. Dia itu orang yang luar biasa. Dan waktu Kawasaki itu super power semuanya diam. Semuanya oke-oke aja dengan itu. Betul. Sama juga dengan Honda di MotoGP. Iya. Waktu berdominasi panjang lebar dengan Valentino Rossi, makanya dia pindah ke Yamaha untuk tunjukin kepada orang bahwa pembalap lebih penting daripada motor dan menang dengan Yamaha. Waktu Mick Doohan 5 kali juara dunia berturut-turut dengan Honda dengan Marc Marquez juga sebelum cedera juga berdominasi. Nggak ada satupun yang bilang Honda super power luar biasa. Ya memang super power luar biasa, tapi kombinasinya antara pembalap dan motornya yang bikin satu paket yang luar biasa. Sama dengan apa yang lagi terjadi di Superbike sekarang ini. Kita harus hormatin seorang Alvaro Bautista. Kita harus hormatin seorang Gigi Dell'Igna
yang kerja keras sekali untuk membawa motor sama satu paket dengan pembalap, jadi seperti kemarin itu. Yang Locatelli bicara akhir race kemarin itu luar biasa. Locatelli orang Yamaha loh. Dia kemarin naik podium. Bukan naik podium gara-gara Toprak jatuh. Ya Toprak memang jatuh, tapi masih di belakang, di urutan 7 waktu jatuh. Ray juga di belakang. Dia menang karena memang kemarin dia suka banget dengan tracknya dan selesai di podium. Dan Locatelli bilang, saya capek dengar, dia orang Yamaha loh, saya capek dengar bahwa Ducati super power, Ducati mereka, bukan begitu ceritanya. Sebetulnya guys, dia bilang, yang dapat pole position kemarin siapa? Bukan Ducati. Agerter. No, yang dapat Agerter ketiga, yang dapat pole position kemarin Toprak. Toprak dapat pole position. Artinya apa? Motornya kencang. Kalau satu single lap motornya kencang, tapi kalau pace-nya itu kurang karena geometrinya, sasisnya berbeda dan mereka habis 10 lap seperti biasa kronis, itu ban belakang seperti juga Kawasaki habis, stability kurang. Itu adalah sesuatu yang Kawasaki sama Yamaha harus lakukan, harus kerja lebih keras lagi untuk mendapat level yang solusi Gigi Dell'Igna dan Ducati, karena mereka kerja keras sekali. Ini motor ini udah winning bike tahun lalu, ini diimprove lagi, bukan di power tapi di erogasi supaya lebih smooth dan kelihatan banget. Kemarin Alvaro Bautista jadi satu sama mesinnya, sama kayak Marc Marquez waktu di Honda sebelum cedera, itu satu paket, sama seperti Rea waktu Kawasaki dulu. Dan ya benar. Dan kenapa saya puji habis-habisan Alvaro? Sorry guys, waktu race 1 hujannya deras banget, basah habis-habisan, dia tetap menang. Dia tetap nomor 1, meskipun Johnny Ray itu adalah the king of rain. Oke lah, Johnny punya masalah dengan quick shifter, punya masalah elektronik di gear. Dan saya angkat topi sama Johnny. Aku angkat topi karena dengan kondisi kayak begitu dia bisa selesai di urutan nomor 2. Itu top banget. Tapi Alvaro luar biasa. Dia tunggu momentum untuk ikutin terus sampai ambil keputusan di tikungan Stoner lagi, di tikungan Ducati, di mana dia overtake Johnny Ray dan terakhir dia bikin gap dan menang. Jadi dia di kondisi basah menang, di kondisi dingin paginya di kondisi dingin juga selalu di depan. Di Super Pole race dia dari awal startnya kencang sekali dan jauhin semua dan menang. Dan di kondisi panas dia juga juara race 2. Oke lah, kalau dibanding tahun lalu di kondisi dry kemarin di 5 posisi pertama 4 Ducati. Artinya apa lagi? Artinya lagi bahwa Ducati itu fokus sekali karena mereka mau jadi juara dunia, dan ini adalah momentum Ducati untuk tunjukin kepada dunia bahwa satu perusahaan kecil ini juga punya atribut untuk jadi the best. Bukan cuma Golia doang seperti Honda, Kawasaki atau Suzuki yang nggak ada lagi sekarang atau yang lain. Bisa jadi berdominasi terus. Kadang-kadang di hidup itu ada up dan ada down. Dan semua orang sekuat apapun, sekaya apapun bisa naik atau turun. Itu fakta. Dan itu bukan tergantung kita sendiri juga kadang-kadang. Oke? Itu tergantung Tuhan juga. Itu tergantung keberuntungan juga, karena keberuntungan atau tergantung juga hasil kerja keras. Mungkin terakhir ini Yamaha sama Honda lebih berfokus hadapin masalah di MotoGP daripada di Superbike. Karena kalau kalian lihat juga sebetulnya motor paling kencang daripada semuanya di Superbike bukan Ducati. Sebetulnya adalah Honda. Top speednya Honda tuh gila. Masalahnya Honda apa? Engine super strong, super fast tapi liar. Artinya apa? Ducati mendapat kompromi yang paling sempurna antara chassis, power, aerodinamik, dan pembalapnya. Karena sorry to say, seorang namanya Michael Ruben Rinaldi yang di hari Minggunya luar biasa karena di Super Pole race dan di race 2 dia tetap selesai jauh di belakang Alvaro Bautista. Top speednya kemarin bukan di Alvaro tapi adalah di Danilo Petrucci. Orang berat itu top speednya orang gede banget loh. Tapi dia selesai di mana? Ya jadi
Ya nggak di belakang sih, tapi masih di papan tengah. Tolong guys, kalau apa namanya mau boleh semua orang punya pikiran sendiri, boleh semua orang apa namanya lebih suka satu tim atau satu pembalap dibanding yang lain, itu wajar dan normal. Tapi tolong jadi adil ya, dan tolong baca fakta. Soal race kemarin ya apa bisa dibilang, Bautista lihat nggak juga di race yang pertama Bautista dengan kondisi basah itu bawa motornya ke orang gila, berapa kali udah mau jatuh. Ya. Dia sliding kiri, sliding kanan, dan itu sebetulnya kondisinya kemarin untuk Bautista paling parah. Kenapa? Dia orangnya enteng sekali. Kecil banget. Jadi kalau hujan atau kondisi basah atau kondisi licin, pasti dia itu traksi nggak ada. Tetap aja dia menang. Sorry guys, akuin dong. Itu bukan pembalap kaleng-kaleng loh. Itu pembalap juara dunia Moto3, apa namanya 125 juara dunia Superbike tahun lalu. Dia tuh punya pengalaman itu luar biasa. Dia waktu di Filipina satu lagi, jangan bilang bahwa emang di atas kertas benar kombinasinya dua itu adalah top, dan mungkin race depannya juga akan berdominasi, tapi belum tentu karena satu data lagi, Phillip Island sama Alvaro Bautista punya apa namanya feeling yang khusus, bro. Jadi guys, di tahun 2018 waktu Lorenzo cedera ya, Alvaro Bautista tuh akhirnya mendapatkan motor pabrikan. Ya. Dan hasilnya dia posisi keempat. Ya, benar. Di Phillip Island. Dia selesai di depan Dovizioso kalau saya nggak salah waktu itu. Jadi gini. Jadi Alvaro Bautista itu memang adalah salah satu pembalap ketika berkarir di MotoGP cukup lama, ya lama banget. Dia itu tidak pernah mendapatkan motor terbaik. Ya, benar. Itu kesalahannya, dia tidak pernah mendapatkan motor terbaik, satelit. Ketika diberi satu kesempatan, dia bisa tunjukkan. Makanya sekarang ini dia bilang, saya berharap dengan hasil-hasil saya kayak begini, apa namanya Ducati, Mr. Gigi Dell'Igna kasih kayak saya kesempatan untuk jadi wild card di salah satu race di MotoGP. Mikir juga mungkin Gigi ya. Wow, ini orangnya tuh top banget. Kalau saya kasih kesempatan nanti dia selesai di depan pembalap semua yang lain. Dan saya yakin bahwa Alvaro punya skill untuk lakukan itu. Karena saya di hidup saya tahu Alvaro dari zaman kelas 125 waktu dia fighting lawan Barbera. Aku ingat dia Dovi, aku ingat dia lawan Simoncelli, Barbera di kelas 250. Aku ingat dia tuh adalah pembalap sangat agresif dan sangat luar biasa dan selalu sangat potensial. Kalau dia nggak pernah jadi juara dunia di MotoGP menurut saya karena dia nggak pernah mendapat alatnya untuk jadi juara. Dan dia tunjukin di Superbike di mana dia dapat alatnya yang sesuai dengan apa namanya dia punya riding style, dia bisa jadi weapon, lethal weapon. Ada satu fakta menarik guys. Jadi waktu pertama kali dia ke Superbike, dia pakai Ducati. Lalu dia ada masalah gaji, akhirnya dia kabur ke Honda. Iya. 2 musim dan V4 juga nggak bagus-bagus amat tanpa Alvaro. Ya benar. Serius, tidak bagus-bagus amat. Ketika Alvaro balik, baru bagus lagi. Benar. Jadi artinya apa? Faktor Alvaro ini sangat besar buat Ducati. Jadi bukan hanya wah V4 luar biasa. Ingat 2020, 2021 nggak ada Bautista seperti apa? Ya benar. Amburadul, apalagi dengan Scott Redding, dengan ini dengan Chase Davis. Chase Davis sudah usahakan keras sekali dan waktu Chase Davis juga kencang motornya. Menang juga. Dia tuh overtake juga di lurusnya tetapi susah. Beda kelas lah. Jadi adalah kombinasi antara dua ini. Kalian terima aja fakta kalau memang kan championship ini satu lagi balik lagi ke Phillip Island. Selain itu Bautista punya rekor sekarang ini di Phillip Island 8 kali juara. Jadi dan cuma satu-satunya pembalap di Superbike dapat hat-trick di dua tahun berbeda. 2019 sama 2023 kemarin. Jadi dia hat-trick dan 8 kali juara. Jadi kita kasihlah bahwa Phillip Island adalah teritori Alvaro Bautista dan masa depan kita nggak tahu. Bentar lagi kita weekend depan di balap weekend ini, lusa ini, dan kita lihat di Mandalika kayak gimana. Oke, balik lagi ke race 1. Alvaro Bautista kita udah bicara panjang lebar di atas unbeatable. Johnny Rea angkat topi karena dengan masalah elektronik di gear bisa selesai nomor 2 dan memang dia raja apa namanya raja basa dan Toprak nggak pernah senang. Ini terbalik lagi bro.
Kalau Toprak itu biasa di Mandalika luar biasa karena suka banget, atau ada beberapa race di kalender di mana Toprak unbeatable, ada juga. Ada. Ya sama kayak Bautista. Di Phillip Island adalah salah satu track di mana Toprak nggak pernah klik, Dia nggak pernah senang banget. Dan dia sendiri yang bilang kemarin dia lumayan di atas basa meskipun perlu waktunya untuk dapat rhythm, untuk dapat pace bisa selesai di urutan nomor 3. Di Super Pole Race dia juga struggle banget, sama kayak Johnny Ray. Kenapa dia struggle banget? Karena di Super Pole Race beda lagi ceritanya, bro. Gaspol remblong. Itu yang kemarin ada statement dari Danilo Petrucci sendiri. Dia bilang ini gila. Super Pole Race ini orang ini semuanya nggak ada yang beres. Itu semuanya sinting sekali. Gila men, dia bilang saya orangnya biasa yang one on one bisa lah fighting. Tapi kemarin dimasuk dari kiri, dari kanan sampai saya bingung. Dipukul kiri kanan sampai harus mundur saya. Perkiraan saya aku bisa selesai 10 serat karena saya nggak punya pengalaman di Super Pole Race kayak gimana. Mereka tuh ini di sini dia bilang ini di championship ini jangan main-main. Pembalap yang turun di championship ini semuanya top banget. Apalagi tahun ini. Tahun ini apa yang kita lihat bro? Bahwa generasi yang baru udah mulai naik. Kemarin saya senang banget juga lihat Agerter. Dia gila men. 2 kali juara dunia di Supersport, naik di Supersport. Kemarin dia dapat start dari first row. Race 1 sialnya. Dan dia gila karena dia ambil risiko gila. Tapi dia tuh nggak takut. Bassani. Meskipun di pre-seasonal test jelek banget, waktu di kualifikasi juga kemarin jelek banget, tapi waktu race dia selalu dapat ekstra. Petrucci sendiri, dia tuh tim Barney tim baru. Banyak dia nggak tahu. Barney Pirelli. itu buat dia tapi tim lama ya. Dia bilang aku ekspektasi waktu di Basa dia di depan, tapi dia meskipun dia bagus banget, dia bilang aku nggak bisa karena aku pertama kali naik motor ini dengan ban ini dengan tim ini di kondisi basah. Pertama kali saya coba di kondisi basah dan setupnya pula amburadul. Karena aku belum perlu waktu juga. Tapi ini championship yang sulit banget dia bilang. Championship di mana ini top rider semuanya ada dan menurut dia tuh kelas MotoGP loh. Dia pernah kalahin Dovi sama Marc Marquez di Mugello. Waktu Dovi sama cuman sekali, tapi waktu Dovi sama Marc Marquez adalah Dovi sama Marc Marquez apalagi. Iya. The real Marc Marquez. Marc Marquez yang sebelum cederanya. Dan adanya Marquez juga dia kalahin loh. Ya benar. Jadi Petrucci sendiri meskipun menurut saya adalah debut yang lumayan bagus. Menurut saya dia adalah pembalap yang akan kita lihat dengan tim Barney akan dia seperti apa? Perlu waktu tapi akan di depan. Nggak tahu kalau dia punya dia juga bilang gini. Guys, kalau Bautista sama Ducati sama kayak Ducati saya, tapi Bautista sama adalah kombinasi yang sempurna. Sulit sekali untuk siapapun dia lewat. Untuk orang Ducati sendiri ya sulit. Meskipun Ducati step up. Ya, kalau kita bicara juga soal race tuh, oke lah. Kalau di kondisi kering kemarin udah tahu semua. Pasti udah bisa taruhan lah bro. Bahwa di kondisi kering pasti Alvaro Bautista dan Ducati itu berdominasi. Akan lepas ke depan ya. Ya lepas ke depan dengan menurut saya santai. Saya lihat cara membawa motornya itu sangat sempurna dan beautiful. Rapi sekali, nggak pernah bikin kesalahan satupun. Menurut saya Alvaro tidak pernah di limit. Meskipun teammate-nya sendiri Michael Ruben Rinaldi dapat 6 second. Lumayan loh bro, 6 second dari Alvaro. Padahal Alvaro di lap terakhir turun pace-nya turun sampai 4 second. Lebih pelan lap terakhir karena dia mau meyakinkan bahwa udah jauh gapnya. Dia mau berarti mungkin udah sebetulnya sebelum lap terakhir dia udah 10 second dari Rinaldi. Jadi nothing to say. Kali ini bisa dibilang bahwa Ducati benar-benar improve. Kalau tahun lalu cuman Alvaro diri sendiri, tahun ini di race kedua di kondisi clean 5 bike pertama 4 Ducati. Jadi lebih bahaya lagi untuk yang lain. Andrea Locatelli lakukan race yang sangat sempurna. Kenapa? Karena Locatelli kenapa bagus? Kenapa dia itu sebetulnya suka banget dengan track ini. Dia juga lihat nggak waktu di free practice sampai di pole position dia tarik Toprak. Iya. Di Toprak Razgatlioglu bisa dapat pole position gara-gara di belakang Andrea Locatelli. Karena Toprak sendiri dia rendah hati bilang kalau track ini Locatelli itu raja dibanding saya. Makanya aku di belakang ambil
apa namanya kalau di depan jadi benchmark dia supaya saya bisa dapat pole position. Dan Locatelli waktu di race luar biasa. Dia bisa selesai di depan posisi nomor 3, selesai di depan Ray, selesai di depan Toprak jatuh gara-gara kesalahan dari dari Alex Rose sendiri. Oke lah, tapi aku angkat topi juga sama Toprak karena dia bilang bro, aku jatuh karena aku ada di posisi salah sebetulnya di luar. Kalau semuanya dekat kayak begitu ya salah satu bisa bikin kesalahan ya kita di situ ya itu adalah race accident. Angkat topi ya nggak bisa diapa-apain. Tapi sekarang fakta apa? Bahwa mereka mau ke Mandalika udah ketinggalan jauh loh. Baru dari race pertama itu Toprak ketinggalan 39 poin. Dan si Johnny Ray 31 poin. Oke lah, cuma awal. Race-nya itu masih banyak banget. Apa namanya? Apapun yang masih bisa terjadilah. Belum selesai championship ini akan ada tempat di mana apa namanya juga Toprak sama Ray akan fight kembali, di mana akan ada track di mana mereka bisa berdominasi, di mana mereka suka, di mana Kawasaki sama Yamaha lebih cocok daripada Ducati. Tapi yang jelas dari semua ini adalah bahwa new generation is coming up. Karena jangan salah, bisa jadi bahwa tahun depan dua orang seperti Johnny dan Alvaro juga berhenti balap. Ya, bisa jadi 2-3 musim lagi lah. Bisa jadi bahwa apa namanya tahun depan Toprak pindah di MotoGP karena dia udah kontrak sama Yamaha udah habis, dia bisa pindah di Yamaha atau di brand-brand yang berbeda. Jadi di Superbike ini akan ada new generation yang kemarin aja di Phillip Island udah kelihatan seperti contohnya Bassani, Iker Lecuona, Xavier Vierge. Ada satu loh, lupa. Remy Gardner kemarin juga oke lah, dia dapat cuman posisi nomor 10 di race 1 waktu hujan, tetapi dia juga bikin kesalahan karena dia nabrak Agerter sendiri. Tapi paling minimal kelihatan bahwa mereka ini GRT Yamaha Team juga dan Agerter kemarin bagus banget tuh bro. Aku yakin bahwa sama juga Philipp Oetel dengan the German guy dengan apa namanya Go 11 Ducati juga extraordinary. Semua orang ini bisa dibilang senang, termasuk Honda juga. Yang kurang senang kemarin sebetulnya BMW. BMW punya masalah sendiri. Aku lihat bahwa semua motor selevel karena mereka ada internal championship sendiri. Scott Redding, Van de Mark, Gerloff dan yang lain-lain fighting cuma antara mereka doang. Tinggal nggak ada 5 BMW. Jadi BMW harus saya yakin akan maju karena motornya juga baru lagi, total change lagi, aerodynamic fairing, beautiful sebetulnya new BMW, tapi belum ketemu apa namanya setupnya. Memang benar guys, untuk mendapat bike yang paling sempurna atau pembalap yang paling cocok dengan bike tersebut itu perlu waktu dan perlu kerja keras sekali. Jadi kita jangan nyalain siapapun, kita cuma nonton show-nya dan bersemangat tim-tim yang perlu maju dan perlu improve dan perlu kerja lebih keras untuk mendapat apa namanya fight lawan seorang raja sekarang ini adalah Alvaro Bautista, dan semuanya harus akuin bahwa sekarang ini nanti masa depan kita nggak tahu hari ini, tapi Alvaro adalah seperti nomor 1, seperti nomor yang berani dia nempel di fairing depan, karena nggak semua pembalap yang jadi juara dunia berani nempel. Tapi dia berani nempel karena dia mau kasih tahu sama seluruh dunia, I am the number 1 and I'm coming to win again. Sama dengan Pecco Bagnaia. Di mana seorang Marquez dan Rossi pun nggak berani pasang nomor 1. Nggak berani sama sekali. Nggak berani. Aku selalu angkat topi sama orang yang berani karena kan ada faktor ini bro, percaya atau nggak percaya. Ada yang faktor apa yang namanya kalau mistis ya, di mana apa namanya, oh ini nggak mau lakukan ini karena bring bad luck ya, atau nggak beruntung ya. Lorenzo lakukan itu 3 kali kan ya, jadi setiap kali Stoner 2 kali ya, setiap kali ada nomor 1 pasti tahun berikutnya dia nggak jadi juara, kecuali Mick Doohan ya, hanya terakhir Mick Doohan ya terakhir Mick Doohan. Jadi aku angkat topi sama mereka ambil keputusan ini, dan saya yakin bahwa itu bukan tergantung nomor yang ada nempel di fairingnya. Tapi kalau saya juara dunia, aku mau nempel nomor 1. Kenapa? Semuanya di paddock harus tahu bahwa nomor 1 lagi datang. Karena itu untuk mental, itu adalah kalau kamu lagi balap dan di samping kamu atau kamu putar ke belakang lihat nomor 1, itu beda rasanya. Karena kamu tahu bahwa di belakang kamu adalah
Kalau nomor satu juara di dunia. Superbike itu masuk itu bawa keberuntungan, lumayan bawa. Ya. Tapi kalau di MotoGP kayaknya Ya kita lihat aja nanti. Oke, mungkin sekarang kita harus aku mau lempar bola kepada kamu, tapi aku yang lempar dengan bilang kalau tim Ducati Aruba berdominasi total panjang lebar di bukan cuman di Superbike, dia juga berdominasi total dengan seorang namanya Nicolo Bulega di Supersport. Jadi Ducati Aruba Supersport kemarin di race 1 dan race 2 dengan kondisi yang berbeda, total basah sama kering, bisa jadi juara satu juga di Supersport. Saya lempar kepada Mr. Sattar, Abdul Sattar. Jadi gini guys, kalau kalian ngikutin Supersport, ya kan, rata-rata kalau tim-tim San Mori di Jakarta itu rata-rata banyak pakai motor Supersport. Dulu yang kita ingat Supersport itu regulasinya adalah 4 silinder 600 cc, 3 silinder 675 cc, 2 silinder 750 cc. Tetapi sekarang berhubung udah nggak jelas, jadi regulasinya diperingan di mana 1000 cc 2 silinder, 800 cc 3 silinder, 4 silinder 600 cc masih sama. Dan kita melihat seorang Nicolo Bulega ex Grace ini yang pernah juga tampil di MXGP mendominasi dengan Aruba Ducati menggunakan Panigale V2000. Tapi bro, kalau sebetulnya sih benar, semua ini benar. Poin kamu adalah bahwa amburadul kebanyakan. Regulasinya ya. Aku sebetulnya mengerti Dorna kenapa lakukan ini. Karena dia maunya kan membawa semua brand supaya mereka juga tujuannya punya Supersport sama Superbike adalah jual motor. Iya. Zaman dulu, waktu Fogarty, waktu Francesco Chili, kita balik lagi ke Max Biaggi yang zaman dulu, Troy Corser zaman dulu. Kamu nonton Superbike hari Minggu, terus hari Senin pergi ke dealer dan beli motornya. Iya. Kalau zaman sekarang ini udah sulit sekali itu lakukan itu. Jadi Dorna lagi mau balik step back, mau membawa sebanyak brand mungkin supaya mungkin orangnya bisa menarik lagi dan bisa jatuh cinta lagi sama motorsport. Motor Supersport juga salah satunya. Soalnya gini bro, generasi ini sorry to say, the young people now they don't care anymore about the bike. Waktu saya umur 14 di Italia kan umur 14 boleh beli motor, boleh dapat motor baru 50 cc doang. Di 16 tahun baru naik 125. Di 18 tahun bisa sampai 350. Di atas 21 bisa free. Jadi dulu saya tungguin umur zaman dia belum ada motor untuk loh, mendapat motornya. Ya, dulu kita sekarang ini, bro. Ya sebagai anak motor Di masih rumah main motor, terus. Aku melihat tuh yang aku cukup sedih ya. Aku tuh main San Mori dari pertengahan 2000-an. Jadi udah sekitar 15-17 tahun yang lalu ya. Aku ngelihat teman-teman kita tim San Mori aja itu yang dari dulu, dari masih pada SMA sampai udah punya anak, itu aja tim San Morinya gitu. Jadi benar-benar kalaupun kita ketemu anak baru, biasanya mereka tuh dari bapaknya main motor, anaknya main motor. Jadi kayaknya regenerasi kita, aku nggak bilang cuma motor gede ya, dari motor Metiker segala, orangnya itu aja dulu. Jadi kayaknya pada kemana sih generasi muda itu loh, anak-anak San Mori. Meskipun di Indonesia pasti berbeda mungkin karena marketnya besar dan banyak sekali orang masih umum pakai skuter untuk jalanan. Jadinya di sini masih nggak sebesar di Eropa. Tapi kalau kalian guys lihat di Eropa atau di Amerika itu beda loh. Anak muda sekarang ini kalau penjualan motor 50 cc 100 itu turun banget. Orang itu dulu beli bola untuk pergi main di depan rumah sekarang nggak ada lagi. Generasi itu udah hilang semua. Main di luar udah nggak ada lagi. Semuanya di depan komputer, semuanya pakai PlayStation, semuanya pakai. Jadi gini guys, jadi kenapa juga di Supersport itu agak sedikit campur aduk regulasinya. Jadi aku masih dagang motor gitu loh. Kalau mau beli motor bisa lewat aku. Tapi aku bicara serius ya. Karena motor Supersport 600 cc, 675, 800, orang itu peminatnya merasa nanggung. Karena apa? Mereka sudah umur 25, sudah umur 30 tahun yang sanggup beli motor di Eropa. Eropa resesi ya. Mereka menganggap daripada aku spend uang 200 juta untuk beli motor Supersport,
Aku bilang harga di Eropa ya 200 juta ya. Lebih baik aku tabung 100 juta lagi, aku bisa dapat Superbike. Dan yang pakai Superbike itu rata-rata orangnya udah berumur juga di Eropa, Ya, 30-an ke atas. Nah, makanya pabrikan, terutama pabrikan Jepang berpikir dong, gitu loh. Untuk apa aku spend uang di Yamaha R6, Honda CBR 600 kalau aku bisa spend ke R1 CBR 1000. Makanya kelas super sport agak menjadi sedikit kacau dan cukup berbahaya loh. Ini cukup rawan loh kondisinya. Tapi bro, kalau kemarin saya balik lagi kepada race-nya, aku nikmati sekali race-nya di Super Sport karena Ada bebek nyebrang. dan itu sebetulnya kalau kamu lihat kita bicara lagi soal CC-nya, banyak CC dan beda-beda, tapi speed-nya di situ sama aja. Kenapa? Karena menurut saya itu kerjanya dari FIM atau kerjanya dari Safety Commission dan semua Dorna untuk supaya kecepatannya semuanya sama itu sulit sekali loh bro. Iya. Ya jadinya kan mereka harus bikin regulasi yang lebih padat dan lebih tricky. Bobot, Ya. pemangkasan tenaga, air intake itu semua diatur supaya tetap adil. Tapi waktu di lurusnya aku lihat bahwa Kawasaki contohnya, Kawasaki Onju itu sebetulnya kencang sekali. Manzi dengan Yamaha juga masih kencang sekali. Jadinya race terakhir dimenang oleh Bulega di waktu clean, bukan karena dia pintar sekali. Jadi beberapa satu lap sebelumnya dia udah overtake Manzi sebetulnya ya. Untuk coba kabur tapi nggak bisa. Tapi kebetulan seperti kamu ada binatang bebek masuk di dalam track dan jadi kena red flag karena tinggal cuma 5 lap. Jadi dia beruntung juga aja. Kalau saya sayang kemarin nggak tunggu sampai aku pengennya lihat sampai checker flag antara fightnya antara Manzi Bulega sama Onju pasti sangat-sangat luar biasa. Aku yakin karena tiga-tiganya itu fighter. Tiga-tiganya itu gila loh bro. Nggak ada satupun yang normal. Jadi bisa dibilang bahwa di Super Sport itu level itu motornya sangat similar. Cuman tinggal lihat tahun ini siapa yang punya konsistensi untuk dapat poin terus untuk jadi juara dunia. Dan jangan salah guys, banyak pembalap moto tuh datang juga ke Super Sport. Di MV Agusta ada Michael Scourter. Dari Moto2 ada Jorge Navarro. Dia ke WSS. Dan kalau aku bilang sekelas Marquez Scourter atau Navarro, mereka di Moto2 bukan nggak dapat kursi juga, karena jujur di WSS itu ini lebih besar daripada Moto2. Jadi mereka juga manusia. Ya. Dan guys, tahun ini harus ditonton Superbike karena di kelas 600 sama di Superbike itu adalah pebalap baru itu luar biasa. Jangan lupa kayak Agerter atau satunya Baldassari juga kemarin dengan tim baru nggak pernah turun di Superbike kemarin lumayan. Jadi kita semangat sekali ya. Sekali lagi saya sama Satar untuk setiap kali ada race Superbike sama Supercross coba membahas juga. Jadi nanti minggu depan hari Selasa kita akan bahas lagi Mandalika yang khusus yang penting. Dan selain itu sekarang bro, I want to switch a little bit. Aku mau bicara soal satu orang that is back. Namanya Marc Marquez. Aku mau bicara soal Marc Marquez. Nomor satu, aku mau bicara soal dia karena dia tuh lewatin satu masa yang sangat sulit, di mana dia sama entourage grup dia memikir untuk give up. Marc sempat loh pikir, aku mau berhenti. Ini bau saya nggak akan bisa balik normal. Setiap kali saya balap, aku susahnya setengah mati, bisa selesai cuma 10 besar, ingat nggak? Yeah. Di situ sebelum dia dapat call dari dokter dari Amerika yang bilang, aku tahu masalah kamu apa loh, harus dipotong lagi kan karena bau kamu adalah 30 derajat yang salah pasang. Jadinya kalau nggak dibalikin seperti awalnya, kamu nggak akan bisa membawa motor di kondisi sempurna lagi. Dan dia itu ambil keputusan untuk operasi nomor 5 dengan itu kamu perlu keberanian yang luar biasa bro. Keberanian yang luar biasa. Udah 4 kali dioperasi nggak pernah normal, jatuhnya sampai dapat masalah mata, balik lagi, nggak bisa dapat hasil.
operasi 5 kali, kerja keras ekstra keras, dan balik lagi sekarang dengan motor yang bermasalah. Tapi dia ini bisa dibilang kita angkat topi sama seorang yang punya gaji besar, ya Koyones, yang tahun ini akan balik, dan guys, tahun ini akan dia usahakan keras sekali untuk jadi juara dunia. Kalau Marc Marquez balik, itu bukan balik untuk main doang. Saya nggak tahu kalau kalian udah pernah nonton movie baru All In. Itu movie baru dari Marc Marquez, dari keluarga Marquez. Dia sama adenya bikin movie sama Dorna. Ada di TV atau di YouTube. Kalian udah bisa nonton 2,5 jam movie. Sebetulnya movie saya nggak suka. Karena yang bikin sangat amatir menurut saya. Karena dia loncat kiri kanan satu arah. Kalau orang yang nggak ngerti MotoGP, dan nonton movie itu, dia nggak ngerti apa-apa. Akan bingung. Habis episode 1, dia akan mulai nonton episode 2, habis itu ditinggal. Soalnya ada 5 episode ya. Jadi menurut saya yang bikin sangat amatir, sangat jelek. Itu story-nya bagus banget sebetulnya. Gimana story-nya bagus banget. Sebetulnya gimana satu hero, karena Marc adalah hero, aku hormatin sekali orangnya, gimana dari kondisi susah payah bisa jadi balik lagi dengan full force untuk menjadi juara dunia lagi. Tetapi itu adalah fokus movie-nya sebetulnya. Bukan kemarin dia loncat dari waktu dia kecil ke kakeknya, ke ibunya, ke tetangganya, dia lagi sikat gigi, berapa kali dikasih dia makan apa. Itu bukan cerita yang penting. Apalagi dia balik lagi dengan udah seluruh dunia, dan ada beberapa video dan beberapa movie soal masalah 2015 sama dengan Valentino Rossi, apapun yang terjadi, semuanya juga udah tahu, semuanya juga punya opini yang berbeda-beda, tapi dia balik lagi di situ, di mana ceritanya adalah the hero Marc Marquez dari situasi yang sangat buruk bisa keluar dan balik lagi. Itu adalah fokusnya dan terjadi. Tapi dia amburadul. Maaf, aku movie-nya tidak suka. Aku tidak suka karena dia nggak fokus di apapun dan membingungkan. Tetapi aku hormatin orangnya. Aku suka sekali dengan Marc Marquez, dan saya berharap bahwa dia bisa fight kembali, dia bisa balik lagi seperti zaman dulu. Tapi kalau saya nggak suka movie, boleh dong punya opini. Dan di sini aku mau bilang, karena aku nonton tadi malam loh, pertama kali aku nonton karena full out. Sekarang aku nonton 2,5 jam semuanya sampai detail, sampai balik. Kok di sini, kok loncat di sini, kok ada kakeknya, kok ada ininya, kok dia sikat gigi, kok dia makan, kok dia ini, kok dia nonton Piala Dunia, kok apaan sih? Kenapa ceritanya yang indah? Kenapa ceritanya yang sangat beautiful dijadi amatir? Itu aja saya bilang, itu aja. Sayang sekali karena ini adalah story yang luar biasa, dan aku hormatin orangnya yang dari sulit sekali bisa membangun kembali, dan saya yakin sekali bahwa Marc Marquez akan balik. Cuman sekarang tanda tanya besar adalah seperti Marquez bilang, aku perlu alatnya, dan dia udah kasih warning kepada Honda loh. Kalau tahun 2024 tahun terakhir, kalau dia nggak mendapat alatnya dan mereka nggak dapat solusinya, dia akan pindah. Nah, balik ke soal dia akan pindah. Dia udah bilang sendiri loh bro, dia akan pindah. Kamu tahu dia pindah kemana? Aku berani bilang kok. KTM. Back home. Mau taruhan? Bisa. Aku bilang KTM. Ducati nggak mungkin. Kamu cerita kenapa Ducati nggak mungkin? Kenapa Ducati nggak mungkin? Meskipun apapun bisa terjadi. Karena itu bahasa Paolo Chiabatti. Dan di MotoGP apapun bisa terjadi. Jadi bahkan istilah sekarang, ngomong kita balik ke zaman dulu ya. Bagaimana seorang Valentino Rossi dengan Nastro Azzurro Honda yang sebenarnya tim satelit tapi sebenarnya total pabrikan. Ya. Ducati dia bilang saya punya Enea, saya punya Pecco, saya punya Martin, saya punya Alex Marquez, saya punya Dija.
Bezzecchi, Marini, super strong. Marini. Tapi kalau umpamanya ada seorang Marquez nganggur, dia bisa oke factory full penuh, adiknya di mana? Di Gresini. Ya. Adiknya, dan Gresini itu tim super kuat satelit. Kamu taruh di Tapi sini, bro gini, apapun bisa terjadi. saya yakin bahwa tahun ini KTM akan bagus. Dan di tahun 2024 improve lagi. Di 2025 bisa sempurna itu motornya. Tarik Marquez. Itu bisa terjadi karena Red Bull juga. Marquez itu identis dengan Red Bull satu dari itu dulu. satu. Dan Jadi, Marquez bisa di KTM. Ya, bisa di KTM. Jadinya kalau tahun 2025 dia balik lagi dan untuk jadi juara dunia dan usahakan itu bisa terjadi. Betul, karena Ya. KTM itu super Ya, ambisius. meskipun saya yakin bahwa Marc Marquez dengan motor Honda sedikit lebih bagus daripada sekarang, dia bisa jadi juara, masih bisa jadi juara dunia. Asal dia nggak harus ambil risiko yang seperti biasa. Oh yang ya, satu lagi tambahan. Kalau kalian tahu salah satu chief mekanik mereka orang Jepang, Takeo Yokoyama Ya. itu diganti. Oke. Dia diganti. Jadi ada perubahan besar di Ya, dunia juga. besar. Walaupun Takeo Yokoyama itu sudah lama banget, tapi Nah di movie itu dia ada terus. nah juga. itu ada pokoknya orang Jepang rambutnya berdiri. Nah itu dia. Dia diganti. Itu awal-awalnya sebetulnya sama Marquez selalu ini kan. Ya, agak sedikit Karena sek. ada sedikit seng. Jadi boleh dinonton movie-nya tetap karena kalian orang di rumah semuanya ngerti MotoGP dan tahu semuanya yang dibicarakan. Tapi menurut saya membingungkan. Itu aja. Dan fokusnya seharusnya dicerita The Superhero is Back. Itu. Masalahnya gini loh, kalian terutama yang nonton MSGP udah subscribe kan istilahnya pengetahuan MotoGP-nya udah tinggi. Ya. Ketika kalian menonton film Marquez itu, yang dimaksud Matteo adalah kalian posisikan diri kalian tidak sebagai orang yang sudah terlalu paham MotoGP, orang yang awam MotoGP diperkenalkan dengan film itu. Ya, jadi benar. untuk kalangan awam gitu. Karena gini, kalau masanya sekarang kalau kamu tanya siapa Cristiano Ronaldo atau Messi, seluruh dunia tahu. Ya. Tapi kamu pergi ke mana tanya siapa Marc Marquez, belum tentu. Ya, belum tentu. Itu dan bukan belum tentu, tidak sama sekali dibanding Messi sama atau mungkin kalau lebih paham kayak gini lah. Kalau kalian anak mobil, anak otomotif, disuruh nonton film Fast and Furious. Ya. Ini film apaan sih gitu Ya, loh. benar. Masa mobil bisa begini gitu. Ya, Karena kan benar. kalian sudah punya knowledge terlalu tinggi dengan mobil, dengan motor. Tetapi kalau bukan anak mobil atau bukan anak motor nonton Fast and Furious, wah gila keren banget ya mobil kayak gitu. Nah, itu contoh film Marquez. Jadi anggap aja kalian tidak begitu memahami sayang MotoGP. sekali karena ceritanya bagus banget. Ya udah. Seharusnya ceritanya apa tapi dibikin amburadul. Itu Atau aja. kalau kalian mau nonton Lorenzo Borrero juga bagus. Oke. Yang tahun 2016. Ya. Gitu. Oke guys, Oke? saya rasa cukup. Cukup. Kalau ada komen aja, jangan lupa subscribe. Ya, kita berterima kasih sekali always kepada sponsor kita yang setia sekali adalah Federal Oil. Gresini, Federal Oil. Selalu dengan MSGP. Ini masih ada sisa olinya. Coba. Wangi loh. Coba, Serius, lu bisa jadi tuh. Kamu minum deh. Nggak minum bisa jadi minyak rambut cuy. Oke, gila. Oke guys. Oke guys. Ciao. Ciao.